Semua ahli di atas setengah abadi di Su Tianzong terbunuh. Dari awal hingga akhir, Murong Yu tidak terluka kecuali kera emas bermata api dan anjing neraka. Dia memusnahkan ahli di Su Tianzong tanpa kerusakan apapun. Dengan kata lain, dia telah menghancurkan Su Tianzong, salah satu dari 10 sekte utama di dunia kultivasi, tanpa kerusakan. Kekuatannya bisa dibayangkan. Pada saat ini, Murong Yu, anjing neraka, dan kera emas bermata api berdiri di atas Su Tianzong yang tinggi di atas langit, melihat ke bagian bawah Su Tianzong. Pada saat ini, ratusan ribu murid Su Tianzong semuanya berkumpul di ruang terbuka di luar, masing-masing dengan ekspresi sedih, menatap tiga Murong Yu di atas kehampaan dengan putus asa. Formasi penjaga gunung masih menyelimuti Su Tianzong, dan mereka sama sekali tidak bisa meninggalkan Su Tianzong. Putus asa dengan Murong Yu. Jangan bercanda, bahkan begitu banyak abadi satu langkah, abadi setengah langkah tidak bisa mendapatkan Murong Yu, bukankah mereka mencari kematian? Banyak orang telah mendengar kata-kata Murong Yu, Su Tianzong akan dihancurkan hari ini. Ya, ketika Wang An dan orang-orang kuat lainnya meninggal, Su Tianzong sudah dianggap hancur. Meskipun masih ada ratusan ribu murid biasa, mereka tidak dapat mendukung sekte bela diri Su Tianzong. Sekarang, dia menghadapi akhir yang tragis dibantai oleh Murong Yu. Tidak seorang pun akan menduga bahwa apa yang dikatakan Murong Yu hanya omong kosong. Dia mengatakan bahwa jika dia meratakan Su Tianzong, dia akan meratakan Su Tianzong. Dan yang disebut meratakan adalah menghancurkan Su Tianzong, tidak menyisakan satu pun. Ratusan ribu semut, Tuan, biarkan aku dan anjing neraka membunuh mereka. Melihat murid Su Tianzong di bawah, kera emas bermata api menoleh dan berkata kepada Murong Yu. Apakah kamu akan memulai? Mendengar kata-kata kera emas Huoyan, ratusan ribu murid tidak dapat menahan tawa getir. Tidak ada yang melawan, dan tidak ada yang melakukan tindakan lain, karena mereka tahu bahwa apapun yang mereka lakukan adalah sia-sia, apa yang menanti mereka hari ini adalah situasi yang mematikan. Murong Yu tidak berbicara. Pada saat yang sama, sebuah bayangan melintas di sekelilingnya, dan sebuah sosok muncul di sampingnya. Pemimpin. Begitu pengunjung itu muncul, dia memberi hormat kepada Murong Yu terlebih dahulu. Murong Yu mengangguk, terus melihat ke arah Su Tianzong di bawah, dan berkata, Wu Feng, kamu tahu bagaimana melakukannya. Orang ini benar-benar Wu Feng, yang bergabung dengan Su Tianzong bersama Murong Yu lebih dari 20 tahun yang lalu, tetapi pada akhirnya dia meninggalkan Su Tianzong bersama Murong Yu, bergabung dengan kekacauan, dan kekuatannya telah mencapai tahap transformasi. Wu Feng mengangguk, dia tahu apa yang harus dilakukan sekarang. Aku melihatnya melangkah maju beberapa langkah, berjalan di depan Murong Yu dan yang lainnya, melihat ke arah Su Tianzong di bawah, dan kesadaran ilahi yang besar menyebar. Ketika dia melihat tubuh orang kuat di tempat itu, meskipun aku tahu bahwa Murong Yu mampu menghancurkan Su Tianzong, tetapi dia tetap tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Namun, dia bahkan lebih beruntung karena dia telah mengikuti Murong Yu jauh sebelum itu. Jika bukan karena ini, hanya dalam waktu lebih dari 20 tahun, dia tidak akan pernah mencapai keadaan transformasi. Dia telah mencapai keadaan transformasi dalam lebih dari 20 tahun. Kecuali Murong Yu, hanya sedikit orang yang dapat memiliki kecepatan yang mengerikan seperti itu. Bahkan jika ada, satu tamparan dapat dihitung. Tidak butuh waktu lama bagi Wu Feng untuk menemukan tujuannya di antara banyak orang Su Tianzong. Pada saat ini, mereka yang mengenal Wu Feng telah mengenali identitas Wu Feng. Aura yang kuat terus-menerus terpancar dari Wu Feng. Itu adalah aura tahap transformasi, dan banyak murid dari Su Tianzong yang menindas hampir tidak bisa bernapas. Zhao Lin, Wang Hai, Chen Yuan, apakah kalian masih mengenaliku? Wu Feng menatap ketiga orang di kerumunan itu, dan berjalan perlahan, semakin dekat ke tanah. 20 tahun yang lalu, kami bergabung dengan Su Tianzong dalam kelompok yang sama, dan ada juga bos Murong Yu pada saat yang sama. Setelah lebih dari 20 tahun, bos Murong Yu telah berkembang ke alam yang dapat membunuh para dewa. Kecepatan kultivasinya sangat cepat, pasti tidak ada seorang pun sebelumnya dan tidak ada seorang pun setelahnya. Melihat Zhao Lin dan yang lainnya, Wu Feng melanjutkan, pada saat itu, kami adalah kelompok murid yang sama yang memasuki Su Tianzong.
Kualifikasiku adalah yang terburuk, tetapi setelah lebih dari 20 tahun, aku telah mencapai transformasi. Alam panggung. Tapi bagaimana denganmu? Bakatmu jelas lebih kuat dariku, tetapi bagaimana dengan kultivasimu? Berbicara tentang ini, Wu Feng tidak hanya mencibir, meskipun kekuatanmu secara keseluruhan kuat, itu hanya pada tahap akhir dari putaran, sehingga dapat mendekati periode integrasi. Itu 8 alam lagi dari periode transformasiku. Mendengar ini, banyak murid Su Tianzong terdiam. Kualifikasi Zhao Lin dan 3 orang lainnya tidak terlalu bagus, dan tidak terlalu lambat untuk dapat berkultivasi ke puncak periode rotasi selama lebih dari 20 tahun. Bahkan ada banyak murid yang telah bertahan dalam periode pembangunan fondasi sepanjang hidup mereka. Auzu.com ketiga Zhao Lin yang diberi nama oleh Wu Feng sedikit marah saat ini. Zhao Lin berjalan keluar, menatap Wu Feng dengan dingin, dan berkata dengan keras, "Wu Feng, apa maksudmu? Kami memperlakukanmu dengan sangat baik. Apakah kamu mencoba mempermalukan kami? Jika demikian, kamu dapat membunuh kami. Bagaimanapun, dengan kekuatanmu, membunuh kami mudah." Wu Feng tertawa, "Mengapa aku harus membunuhmu? Mengapa aku harus mempermalukanmu? Seperti yang kau katakan, kau memperlakukanku dengan baik pada awalnya. Alasan mengapa aku mengatakan ini adalah untuk memberitahumu bahwa kau harus berkultivasi dengan kualifikasimu. Lebih cepat dariku, harus lebih tua dariku. Tetapi kau sekarang jauh di belakangku, apa alasannya? Bukankah hanya dengan Murong Yu, yang disebut satu orang memiliki hak untuk naik ke langit?" Zhao Lin berkata dengan sedikit meremehkan, tetapi di balik penghinaannya ada sedikit rasa iri. Bagi Wu Feng, mereka memang sangat iri, tetapi ada beberapa hal yang tidak iri. Siapa yang membuat mereka buta dan tidak memiliki hubungan baik dengan Murong Yu? Murong Yu kejam terhadap musuh, tetapi sangat murah hati terhadap rakyatnya sendiri. Dapat dilihat dari fakta bahwa basis kultivasi Wu Feng dipromosikan ke periode transformasi. Jika bukan karena bantuan Murong Yu, dengan bakat Wu Feng, dia tidak akan dapat mencapai periode transformasi sepanjang hidupnya. Apa yang kau katakan itu benar, justru karena aku dan bos Murong Yu, satu orang telah mampu naik ke surga. Bukan hanya aku, tetapi orang-orang lain yang mengikuti bos Murong Yu tidak lemah. Dan kalian adalah 10 master dunia kultivasi. Murid-murid Zongsu Tianzong, tetapi apa yang kalian dapatkan dalam seni bela diri? Butuh lebih dari 20 tahun untuk berkultivasi ke periode Xuanzhao. Bahkan tidak mencapai periode fusi. Para murid Su Tianzong bahkan lebih diam, tetapi beberapa murid memandang Wu Feng dan bahkan Murong Yu dalam kehampaan. Mereka sudah samar-samar mengerti apa yang dimaksud Wu Feng dengan kalimat ini. Di alam pemahaman, kekuatan dihormati, siapapun yang memiliki tinju yang kuat adalah bosnya. Meskipun Su Tianzong adalah salah satu dari 10 sekte, para petinggi Su Tianzong egois dan egois. Mereka selalu menganggap diri mereka dan kerabat mereka, murid-murid biasa kalian tidak diperlakukan sama sekali di Su Tianzong. Tetapi bos dari Murong Yu berbeda. Tidak peduli siapa orangnya, selama itu adalah orangnya, dia akan menjaganya. Bahkan jika itu hanya orang yang paling biasa, bos dari Murong Yu tidak akan menyerah. Seperti saya, orang-orang, bahkan jika mereka bukan yang terburuk, mereka tidak jauh lebih baik. Tetapi bos dari Murong Yu sangat menjaga saya dan mengangkat kekuatan saya ke tahap transformasi. Petik 2. Sekarang, Su Tianzong telah dihancurkan. Meskipun bos dari Murong Yu mengatakan bahwa dia telah meratakan Su Tianzong, dia sebenarnya telah memenuhi janji awalnya. Sedangkan untukmu, bos dari Murong tidak akan membunuhmu. Selain itu, bos dari Murong Yu punya ide lain. Dia ingin membuat sekolah di dunia kultivasi. Jika beberapa dari kalian bersedia, kalian dapat memilih untuk tinggal. Jika kalian tidak mau, kalian dapat pergi. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Wu Feng kembali ke punggung Murong Yu. Ikuti aku tidak akan pernah memperlakukanmu dengan buruk. Jika kamu tidak mau, aku tidak akan mempermalukanmu. Berpikirlah dengan jernih untuk dirimu sendiri. Pada saat yang sama, aku memperingatkanmu bahwa yang diinginkan Murong Yu adalah orang-orang yang benar-benar setia dan loyal. Jika itu baik, jangan tinggal. Karena aku tidak ingin melihat kambing hitam muncul dalam seni bela diri di masa depan, yang aku butuhkan adalah seseorang yang benar-benar setia pada seni bela diri.
Tentu saja, jika suatu hari Murong Yu dibunuh oleh seseorang, dan sekte tingkat tinggi dibunuh oleh seseorang, maka kamu akan melarikan diri sendiri. Aku tidak ingin kamu menjadi bodoh dan loyal. Sebelum kata-kata itu jatuh, Murong Yu telah terbang menuju kedalaman Su Tianzong. Dengan kekuatan Murong Yu, sangat mungkin untuk secara langsung menghancurkan formasi penjaga gunung Su Tianzong, tetapi Murong Yu masih membutuhkan formasi penjaga gunung ini karena dia ingin menempati tempat Su Tianzong sebagai gerbang sekolah yang dia buat. Di depan Hetu, Master Formasi, pertempuran Husan Su Tianzong dengan cepat hancur dan dibatalkan. Seketika, Murong Yu dan rombongannya terbang di atas Su Tianzong lagi. Mereka yang tidak ingin tinggal bisa pergi sekarang. Suara Murong Yu perlahan menyebar di dalam Su Tianzong. Kemudian, sekelompok tokoh menyapu, dan dengan cepat terbang keluar dari Su Tianzong. Murong Yu hanya melihat orang-orang ini meninggalkan Su Tianzong tanpa henti. Melihat bahwa Murong Yu benar-benar membiarkan mereka pergi, lebih banyak orang juga meninggalkan Su Tianzong. Hingga setengah hari kemudian, akhirnya tidak ada yang meninggalkan Su Tianzong. Mereka yang tersisa bersedia mengikuti Murong Yu. Wu Feng mendatangi Murong Yu dengan ekspresi kesakitan di wajahnya dan berkata, "Bos Murong, masih ada 300.000 orang yang bersedia tinggal. 500.000 orang telah pergi. 800.000. Su Tianzong sebenarnya memiliki 800.000 pengikut." Jantung Murong Yu berdebar kencang. Dia tahu bahwa Su Tianzong memiliki banyak pengikut, tetapi dia tidak tahu bahwa sektenya hampir mencapai 1 juta. Agaknya, sekolah lain juga harus serupa. Namun, Su Tianzong yang memiliki hampir 1 juta pengikut hanya memiliki beberapa ratus orang kuat yang satu langkah di atas yang abadi. Proporsi ini sangat rendah dan sangat rendah. Melihat wajah Wu Feng yang kesakitan, Murong Yu tentu tahu mengapa dia begitu, dan tidak bisa menahan tawa. Mereka yang pergi akan menyesalinya. Saya percaya bahwa dalam waktu dekat, lebih banyak murid akan bergabung dengan kita. Sekte, ingat, para murid Su Tianzong yang pergi, tidak peduli seberapa buruk bakat mereka, mereka tidak dapat diizinkan untuk bergabung dengan sekte. Wu Feng mengangguk, dan Murong Yu terus bertanya, berapa banyak orang yang tersisa dalam tahap transisi? Tidak seorang pun, kata Wu Feng tertekan. Murong Yu terkejut, agak terdiam. Meskipun banyak biksu terbunuh selama periode transformasi, banyak yang selamat. Tak seorang pun dari mereka yang mampu bertahan, tetapi Murong Yu juga merasa bahwa ini adalah hal yang paling normal. Para biksu dalam tahap transformasi adalah elit dari setiap sekte. Sekte telah menghabiskan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya untuk membina mereka. Adalah normal bahwa mereka setia pada sekte asli dan tidak mau tinggal. Zhang Ao, Wu Feng, Yang Men, kalian pergi untuk memperbaiki murid-murid Su Tianzong ini, tenangkan mereka, sekte kita ada di sini. Murong Yu memberikan Zhang Ao dan beberapa anggota senior Chaos kepada Chong He dibebaskan dari dunia Tu Luoshu, biarkan mereka mulai memperbaiki Su Tianzong. Bos, apa nama seni bela diri kita? Apakah itu juga disebut Chaos? Yang Men ragu-ragu sejenak dan berkata, karena Murong Yu ingin mendirikan sebuah sekte, tetapi sekte ini belum memiliki nama. Sekte Sein Chaotic. Sekte ini disebut Sekte Sein Chaos. Mulai sekarang, setiap master sekte dari Sekte Sein disebut Sein Master, dan saya adalah Sein Master pertama dari Sekte Sein, pendiri Sekte Sein Chaos. Sekte Suci Chaos. Mata semua orang tiba-tiba berbinar, pertama-tama saling melirik, dan kemudian semua memberi hormat kepada Murong Yu, Tuan Suci. Murong Yu mengangguk dan memerintahkan mereka untuk turun dan menenangkan para murid Sekte Suantian. Tidak, harus dikatakan bahwa mereka sudah menjadi murid Sekte Chaos Primordial. Su Tianzong dihancurkan oleh Murong Yu sendirian, dan Murong Yu adalah bagian dari para murid yang telah menerima Su Tianzong dan menciptakan sektenya sendiri, Sekte Chaos. Setelah dua berita itu keluar, dunia kultivasi kembali terkejut. Meskipun Murong Yu mampu membunuh yang abadi, dia sangat kuat. Namun, Su Tianzong, salah satu dari 10 sekte bela diri, yang secara independen menghancurkan salah satu dari 10 sekte, masih mengejutkan dunia. Terutama sekte besar seperti Sekte Yuansu, yang memiliki dendam mendalam terhadap Murong Yu. Murong Yu memiliki kemampuan untuk menghancurkan Su Tianzong, dan tentu saja juga memiliki kemampuan untuk menghancurkan mereka, yang membuat mereka merasa tidak nyaman.
Terlebih lagi, sekarang Murong Yu benar-benar telah mendirikan sekolahnya sendiri. Murong Yu memiliki aliran senjata sihir yang tak ada habisnya, dan dia bahkan lebih kuat dalam membunuh makhluk abadi dan secara mandiri membunuh salah satu dari 10 sekte. Orang sekuat itu menciptakan sebuah sekolah, saya khawatir sekte Chaos Sein miliknya telah bangkit dengan sangat cepat. Selain itu, dengan banyaknya sumber daya dari Su Tianzong sebagai pendukung, Murong Yu tidak seperti kekuatan yang baru saja didirikan, kekurangan sumber daya. Meskipun, di atas level master teratas, sekte Chaos Sein lebih rendah dari sekolah lain. Namun, selama Murong Yu ada selama 1 hari, sekolah lain di dunia kultivasi tidak akan dapat dibandingkan dengan Murong Yu. Terlebih lagi, Murong Yu harus bisa menjadi abadi. Setelah menjadi abadi, umur Murong Yu akan meroket. Jika dia tidak naik dan terus menjaga sekte kekacauan primordial, akan sulit bagi sekte Sein untuk menjadi lemah. Hanya saja, jika orang-orang ini diberi tahu bahwa Murong Yu tidak membenci pil-pil Su Tianzong itu, jika mereka tahu bahwa ada 100.000 kultivator di dunia Hetu Luoshu, apa yang mereka pikirkan? 100.000 kultivator dalam periode transformasi, bahkan di antara 10 sekte utama, tidak akan pernah ada begitu banyak yang kuat. Namun, meskipun beberapa dari 100.000 anggota Chaos sudah dekat dengan alam semi-abadi, tidak ada eksistensi terbaik di alam kultivasi, seperti Dewa Satu Langkah dan Dewa Setengah Langkah. Di antara pembangkit tenaga listrik di tingkat atas dunia kultivasi, sekte kekacauan primordial hanya memiliki Murong Yu, kera emas bermata api, dan anjing hitam besar. Jika mereka meninggalkan dunia kultivasi, sekte Sein Chaos tidak akan dijaga oleh para ahli top. Saat itu, sekte Sein Chaos akan dikepung oleh sekte dan kekuatan lain di dunia kultivasi. Tanpa ahli top, tanpa sejumlah besar ahli top, sekte Sein Chaos jelas bukan lawan dari kekuatan dan sekte lain, dan hanya akan binasa. Sayangnya, bahkan jika waktu dunia Hetu Luoshu dipercepat, tidak akan ada lagi setengah abadi, apalagi abadi 1 langkah dan setengah abadi. Pikir Murong Yu tak berdaya. Dengan dukungan pil tak terbatas dan wadah spiritual, Murong Yu dapat menggunakan Hetu Luoshu untuk mempercepat sejumlah besar kultivator dalam tahap transformasi. Namun, itu tidak bisa menjadi orang kuat di atas setengah peri. Ini karena bahkan jika waktu dipercepat, mustahil bagi roh abadi dunia abadi untuk jatuh lebih cepat dan mengubah tubuh mereka. Bagaimanapun, gerbang abadi yang mereka buka ketika mereka melewati 40 atau 9 kesengsaraan menentukan kecepatan mereka mengubah tubuh abadi. Meskipun gerbang abadi tidak terlihat, aura abadi yang mengalir turun setiap saat adalah pasti. Kecuali mereka mempercepat aliran keluarnya, waktu percepatan sama sekali tidak berguna. Kecuali ada ramuan yang naik. Mata Murong Yu berkedip. Ramuan naik dapat mempercepat transformasi tubuh abadi. Ramuan itu memiliki efek yang sama dengan aura peri, dan bahkan sedikit lebih kuat daripada aura peri. Murong Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak mulai berteriak memikirkan ramuan naik. Ada juga ramuan naik di pelelangan tempat dia mendapatkan cabang kehidupan. Saat itu, Murong Yu miskin dan berkulit putih, dan hampir semua uangnya digunakan untuk melelang Po Jingdan. Kemudian, saya hampir tidak bisa menyaksikan Zhuang Ningguang mengambil pil Sengxian dengan harga pil 1 triliun yuan. Namun, setelah Murong Yu menghancurkan Su Tianzong dan menduduki semua yang ada di Su Tianzong, dia tidak menemukan ramuan kebangkitan dari rumah harta karun Su Tianzong, juga tidak menemukan pil kebangkitan dari cincin penyimpanan Zhuang Ningguang. Apakah karena Zhuang Ningguang menghancurkan pil abadi? Pikir Murong Yu begitu. Awalnya, Zhuang Ningguang tampaknya hanya berada di alam abadi setengah langkah, tetapi sebelumnya dia adalah seorang abadi langkah. Auzu.com. Dengan kualifikasi Zhuang Ningguang, sama sekali tidak mungkin untuk menerobos alam hanya dalam 20 tahun. Tanpa dipromosikan ke Sendai, akan ada sejumlah besar master top. Baiklah, setelah ini, pergilah ke kamar dagang gurita untuk melihat apakah ada. Pada waktu berikutnya, Zhang Ao dan yang lainnya memperbaiki murid-murid Sekte Sein Chaos, dan Murong Yu mulai memperkuat formasi pelindung gunung Sekte Sein Chaos dengan bantuan Hetu. Formasi pelindung gunung ini benar-benar tidak mematikan, dan tidak mampu menahan satu pukulan pun di depan pembangkit tenaga listrik tingkat abadi. Yang terbaik adalah mengatur formasi abadi besar di luar Sekte Suci,
bahkan jika yang abadi datang, itu tidak dapat menerobos masuk. Hetu berkata dengan sedikit meremehkan formasi pelindung gunung yang hebat. Great Array, jika itu hanya formasi abadi besar yang normal, itu tidak berpengaruh sama sekali. Jika Anda ingin mencapai formasi abadi besar yang dapat menahan para abadi, Anda harus menggunakan pedang abadi sebagai bagian depan dan mata. Tapi, dari mana asal Murong Yu? Peralatan perinya tidak cukup, dan sekarang ada ratusan ribu murid Sekte Chaos Primordial untuk dibesarkan. Meskipun artefak surgawi Su Tianzong diperoleh setelah kehancuran Su Tianzong, tidak mungkin baginya untuk menggunakan artefak surgawi ini untuk pembentukan. Bagaimanapun, Sekte Sein Chaos juga membutuhkan artefak abadi yang dikirim kota. Mungkin ada orang yang melaksanakan hukuman. Usul Hetu. Tiba-tiba Murong Yu tersadar, menepuk bahu Hetu dengan keras, lalu membawa Hetu dan yang lainnya ke dunia Hetu Luoshu, lalu berteleportasi ke puncak Tianjue. Orang tua, kurasa kau akan datang. Murong Yu berjalan langsung ke aula petugas hukuman, mengatakan sesuatu, lalu duduk di kursi di sebelahnya. Sang eksekutor hanya meliriknya sekilas, lalu memejamkan matanya lagi. Orang tua, aku tidak perlu terlalu antusias dengan kedatanganku, tetapi kamu tidak perlu bersikap dingin seperti itu. Bagaimanapun, aku juga pelaksana berikutnya, dan dalam hal tertentu, kamu adalah keturunanmu. Kamu seharusnya tidak terlalu antusias kepadaku. Melihat orang tua itu hanya meliriknya, lalu menutup matanya dan tidak berbicara, Murong Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata apa-apa. Mari kita bicara, ada apa? Petugas hukuman itu membuka matanya dan berkata dengan tidak berdaya. Dia tidak akan percaya bahwa Murong Yu datang menemuinya. Karakter orang ini adalah pergi ke istana tiga harta karun tanpa masalah. Dia mengambil inisiatif untuk datang ke pintu dan sangat antusias. Tidak masalah. Aku hanya ingin bertanya kepada orang tua itu bahwa kamu ingin ratusan artefak peri untuk dimainkan. Ratusan artefak peri, dimainkan. Sang pelaksana tidak dapat menahan diri untuk tidak memberikan dorongan untuk menamparkan mati Murong Yu. Apakah kamu pikir peri itu seperti kubis Cina, di seluruh jalan? Terlebih lagi, dengan kekuatan dan status Sang Algojo, dia bahkan tidak bisa melihat senjata peri apapun. Tidak ada yang bisa dia kagumi yang baik-baik saja. Untuk apa kau menginginkan begitu banyak peralatan abadi? Harta karun di tanganmu lebih baik daripada peralatan abadi. Petugas hukuman berkata dengan ringan. Ini, Murong Yu terkekeh, bukankah aku yang membuat Sekte Suci? Sebagai pendiri Sekte Suci, penguasa suci pertama, haruskah aku merencanakan Sekte Suci? Sebenarnya, aku ingin mengembangkan Sekte Suci. Tidak mudah menjadi pendiri sekolah. Apa hubunganmu denganku saat kau mengembangkan Sekte Suci? Tanya Sang Algojo. Murong Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat dan menatap Sang Algojo dengan wajah marah, kenapa Sekte Suci tidak ada hubungannya denganmu? Aku adalah Algojo berikutnya, tetapi pewarismu. Sekarang pewarismu telah mendirikan sekte, bukankah seharusnya kau sedikit ekspresif? Ratusan artefak peri tidak terlalu banyak untukmu, kan? Kau terlalu pelit. Dasar bocah, benar-benar terlihat seperti bajingan. Sang Algojo tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dia tahu bahwa ini adalah karakter Murong Yu, dan tidak menyalahkannya, hanya melanjutkan, tidak. Orang tua, kamu terlalu pelit. Kamu tidak memiliki ratusan artefak peri. Kamu masih hukuman. Kamu sangat kuat, lebih baik pergi ke dunia abadi dan membunuhku beberapa sekte dan mengambil artefak peri mereka. Bagaimanapun, para abadi menggunakan artefak abadi. Jika kamu menghancurkan sekolah kecil, ada banyak artefak abadi. Dengan mengatakan itu, Murong Yu bersinar di kedua sisi dirinya, dan itu benar-benar antusias. Jika bukan karena kekuatannya, aku khawatir dia akan langsung membunuh dunia abadi. Gulung. Petugas hukuman itu benar-benar ingin menamparkan Murong Yu sampai mati. Ide apa yang muncul di benak anak ini, pergi ke alam abadi untuk menghancurkan sekte dan mengambil senjata abadi mereka. Hanya orang ini yang punya ide aneh seperti itu. Namun setelah dipikir-pikir, ide ini juga bagus. Namun, tidak mungkin bagi sang eksekutor untuk melakukannya, dan itu tidak perlu. Murong Yu memutar matanya, jika memang begitu, maka aku tidak akan mengganggumu.
Sambil berbicara, Murong Yu berbalik dan pergi, dengan rapi. Garis hitam di wajah sang eksekutor, orang ini terlalu realistis. Sebelum dia datang, dia sangat keras kepala sehingga dia tidak mengatakan sepatah kata pun setelah melihat bahwa dia tidak memiliki peri, dan dia berbalik dan melintas. Ini adalah cincin penyimpanan yang belum kumiliki, mari kita ambil. Petugas hukuman melemparkan cincin penyimpanan ke Murong Yu dan berkata, "Terima kasih, orang tua, aku akan menemuimu lagi ketika aku punya kesempatan." Murong Yu tertawa, sosoknya bergetar, dan menghilang. Hanya sang eksekutor yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit yang tersisa. Semua koleksi orang tua itu baik-baik saja. Wajah Murong Yu penuh dengan senyum saat dia melihat tumpukan artefak abadi yang kuat yang diletakkan di depannya. Dalam sebuah cincin penyimpanan yang dengan santai dilemparkan oleh sang algojo kepada Murong Yu, ada lebih dari 200 artefak peri di dalamnya. Dengan kekuatan Murong Yu saat ini, secara alami mustahil untuk melihat peringkat artefak abadi ini, tetapi Hetu bisa. Hetu dapat melihat artefak abadi ini sekilas, dan yang terburuk adalah semua artefak abadi tingkat kelima. Dan peringkat tertinggi bahkan mencapai artefak abadi tingkat ke-9. Salah satu pedang abadi dan tripod kuno berada pada level artefak abadi tingkat ke-9. Setelah Murong Yu mengetahui level kedua artefak abadi ini, dia memutuskan untuk memperlakukannya sebagai artefak abadi gaya Zen dari Seinsek of Chaos. Senjata abadi yang dikirim kota yang begitu kuat, saya khawatir dunia kultivasi tidak pernah memilikinya. Itu pasti senjata abadi paling kuat di dunia kultivasi. Formasi abadi agung disusun dengan lebih dari 200 orang abadi, bahkan orang abadi yang lebih kuat tidak dapat menghancurkan formasi tersebut. Setelah formasi abadi agung selesai, Sekte Sein Chaos jelas merupakan pertahanan terkuat di ranah kultivasi. Tidak ada seorang pun. Jika pedang abadi mutlak menelan semua pedang abadi ini, seharusnya mungkin untuk memperbaikinya sedikit. Murong Yu merasa kasihan ketika dia memikirkan pedang abadi mutlak yang rusak tergeletak dengan tenang di dunia Hetu Luoshu. Pedang abadi mutlak, salah satu dari 4 pedang abadi besar, baru saja rusak parah dan perlu diperbaiki oleh alat abadi yang memakan. Oleh karena itu, Murong Yu tidak pernah menggunakannya sejak dia mendapatkan pedang keabadian sempurna. Kerusakan pada pedang abadi mutlak begitu parah sehingga Murong Yu tidak berani menggunakannya. Murong Yu selalu ingin memperbaiki pedang abadi tertinggi, tetapi dia tidak memiliki pedang abadi yang dapat ditelan oleh pedang abadi tertinggi. Meskipun eksekutor memberinya lebih dari 200 senjata abadi, Murong Yu dengan tegas menggunakan pedang abadi ini untuk menyiapkan formasi besar dari keabadian tertinggi bagi Sekte Kekacauan Primordial, sebagai formasi untuk melindungi gunung. Sekte Primordial Chaos adalah akar dari Murong Yu, dan merupakan prioritas utama. Akan ada peluang setelah memperbaiki pedang abadi mutlak. Untuk Sekte Sein Chaos, Murong Yu tidak punya banyak waktu untuk dihabiskan di sini. Dengan kekuatannya, saya yakin bahwa dia akan segera dapat naik, dan kemudian dia tidak akan dapat terus menjaga Sekte Sein Chaos. Oleh karena itu, sebelum naik, Murong Yu meningkatkan kekuatan Sekte Sein Chaos sebanyak mungkin. Bahkan jika dia naik, dia harus menjamin bahwa Sekte Kekacauan Purba adalah yang terkuat di dunia kultivasi dan akan terus tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, setelah Murong Yu memperoleh artefak abadi ini, dia tidak ragu untuk mulai mengatur formasi abadi yang hebat untuk Sekte Kekacauan Purba. Pada saat yang sama, berita tentang pembentukan Sekte Kekacauan Suci telah menyebar di ranah kultivasi. Segera, beberapa sekolah kecil dan menengah di dekatnya datang untuk merayakan. Sekte yang didirikan Murong Yu dengan tangannya sendiri, bahkan jika itu baru didirikan beberapa hari yang lalu, pasti berada dalam 10 sekte dunia kultivasi. Selama Murong Yu ada, maka Sekte Kekacauan Purba adalah sekte terkuat di dunia kultivasi, bukan salah satunya. Namun, untuk sekte-sekte ini, bahkan kedatangan sekte kelas 1, Murong Yu tidak pernah muncul, biarkan Zhang Ao dan yang lainnya Zhang Luo menyambut dan menerima mereka. Karena Murong Yu sedang menyiapkan formasi abadi agung. Dan beberapa hari kemudian, orang suci Zhao Ziqing dari Lembah Yingxian datang untuk merayakan pembentukan sekte kekacauan atas nama Lembah Yingxian. Pada saat yang sama, Yu Mengqing dari Suan Yuezong juga membawa orang untuk merayakan. Kecuali kedua sekte ini,
Tidak ada yang datang untuk merayakan 7 dari 10 sekte lainnya. Jelas, hubungan antara 7 sekte ini dan Murong Yu tidak begitu baik, dan bahkan bermusuhan. Mereka selalu khawatir apakah Murong Yu akan menghancurkan mereka seperti Su Tianzong. Karena ini adalah hubungan yang bermusuhan, mereka tentu saja tidak akan datang untuk merayakan. Hanya Ying Xiangmu yang memiliki hubungan baik dengan Xuan Yuezong dan Murong Yu. Butuh waktu setengah bulan penuh bagi Murong Yu untuk berhasil mengatur formasi abadi besar. Ledakan. Pada saat Murong Yu berhasil mengatur formasi abadi besar, suara keras menyebar dengan keras dari Chaos Seinsek, dan saat berikutnya paksaan yang sangat mengerikan meledak ke langit, sangat menakutkan. Pada saat ini, baik murid dari Seinsek Chaos, atau murid lain yang datang untuk merayakan, merasa ngeri dan entah mengapa melihat bahwa di semua arah Seinsek Chaos, serangkaian cahaya pedang yang berisi aura pembunuh yang mengejutkan tiba-tiba mengamuk. Triliunan cahaya pedang menghancurkan langit dan mengepung seluruh sekte Sein Chaos. Aura pembunuh yang mengerikan itu sangat kuat, dan niat membunuh itu sangat mengagumkan. Merasakan aura kehancuran yang mengerikan ini, semua orang terkejut. Mereka semua berlarian satu persatu, tampak ngeri. Mungkinkah musuh datang untuk menyerang sekte Sein Chaos? Para murid sekte kekacauan suci, serta para biksu dari sekte lain, melihat semua ini dengan wajah pucat. Miliaran cahaya pedang yang mengelilingi sekte kekacauan suci, yang meliputi seluruh sekte kekacauan suci, benar-benar menakutkan. Bahkan para biksu di tahap metamorfosis atau bahkan alam yang lebih tinggi pun takut untuk memucat. Aura yang terkandung dalam cahaya pedang ini benar-benar menakutkan, membuat mereka tidak dapat membangkitkan sedikit pun hati perlawanan. Untuk sesaat, banyak orang mengira bahwa sekte kekacauan suci diserang oleh sekte bela diri atau dewa lainnya, dan satu orang menjadi panik dan tidak tahu mengapa. Auzu.com. Jangan panik, semuanya, saya Guru Suci Murong Yu. Cahaya pedang ini bukanlah musuh asing yang datang untuk menyerang, tetapi formasi penjaga gunung besar sekte suci kita. Dari formasi besar ini, sekte kekacauan suci kita adalah kultivasi. Sekte paling defensif di dunia, bahkan jika dewa biasa datang, mereka tidak dapat menghancurkan arai abadi besar. Ketika semua orang panik, suara Murong Yu terdengar. Pada saat yang sama, cahaya pedang yang mengamuk berangsur-angsur menghilang. Pada akhirnya, Chaos Seinsek sekali lagi memulihkan situasi yang jernih dan energi. Namun, dalam kekosongan Seinsek dan sekitarnya, cahaya pedang masih dapat terlihat samar-samar, memberitahu dunia bahwa Seinsek of Chaos dilindungi oleh susunan besar dengan kekuatan yang tak tertandingi. Setelah melihat ini, hati semua orang akhirnya rileks. Pada saat yang sama, mereka tidak meragukan kata-kata Murong Yu. Bahkan para dewa tidak dapat menembus Grid Immortal Arai. Mereka juga merasakan aura yang menakutkan, yang merupakan aura yang secara tidak sengaja diungkapkan oleh Grid Immortal Arai. Jika Anda mendesak Joesian Grid Arai dengan seluruh kekuatan Anda, bahkan mungkin untuk membunuh yang abadi. Namun, yang tidak diketahui semua orang adalah bahwa Grid Immortal Formation ini menggunakan lebih dari 200 buah artefak abadi di atas level peringkat kelima untuk membuat kaki dan matanya. Grid Immortal Formation diaktifkan ketika seorang kultivator biasa dari alam celestial immortal mendekat. Itu fana. Bahkan jika itu adalah dewa, Jinxian dapat membunuh. Hanya saja mereka tidak mengerti para dewa, mereka hanya perlu tahu bahwa bahkan para dewa tidak dapat menembus formasi besar ini. Su Tianzong yang asli adalah salah satu dari 10 sekte utama di dunia kultivasi, dan banyak pembuluh darah spiritual ditekan di bawah tanah sekte tersebut, membuat aura di dalam sekte tersebut berkali-kali lebih kuat daripada dunia luar. Namun, seluruh sekte Sutian hanya memiliki satu pembuluh darah roh tingkat ke-9. Dapat dibayangkan bahwa pembuluh roh tingkat ke-9 itu langka. Energi spiritual ini masih terlalu lemah. Murong Yu berdiri di kehampaan, sedikit mengernyit. Segera, tangannya yang besar terangkat ke udara dan dia meraih vena roh tingkat ke-9 dari dunia Hetu Luoshu. Itu, bejana roh tingkat ke-9. Melihat urat roh yang mengerikan di tangan Murong Yu, para dewa lembah Yingxian tidak dapat menahan diri untuk berseru. Sebagai pembangkit tenaga listrik teratas di lembah abadi tersembunyi, dia beruntung telah melihat bejana roh tingkat ke-9, jadi dia segera mengenali tingkat urat roh di tangan Murong Yu.
Seruan tetua itu tidak keras, tetapi menyebar dari jauh. Untuk sesaat, banyak biksu menatap urat roh di tangan Murong Yu dengan kaget, dan mereka tidak tahu apa yang ingin dilakukan Murong Yu. Apakah itu bejana roh tingkat ke-9? Saya memiliki kesempatan untuk melihat bejana roh tingkat ke-9 hari ini. Seorang murid dari Sekte Kekacauan Primordial berkata dengan gembira. Tidak ada yang membenci murid yang bersemangat ini, karena hampir semua orang yang hadir belum pernah melihat bejana roh tingkat ke-9. Murong Yu dalam kehampaan membuat beberapa segel. Mengaum. Setelah suara keras itu, suara seperti nyanyian naga datang dari kejauhan. Kemudian makhluk berbentuk naga seperti sungai panjang muncul di depan Murong Yu. Ini adalah Vena roh tingkat ke-9 seukuran sungai besar. Setelah Vena roh kembali ke tubuh aslinya, mereka terus meraung, dan energi spiritual yang tak tertandingi terpancar dari Vena roh tingkat ke-9, menutupi seluruh sekte Saint Chaos. Merasakan energi spiritual yang kuat seperti kabut, banyak biksu sudah mulai berlatih dengan rakus. Namun, tidak butuh waktu lama sebelum mereka berhenti berkultivasi, karena Murong Yu telah menembus Vena roh tingkat ke-9 ini ke tanah sekte Saint Chaos. Su Tianzong awalnya menekan Vena spiritual tingkat ke-9, tetapi sekarang menjadi yang kedua. Sejak saat itu, Sekte Chaos Primordial jelas merupakan yang memiliki energi spiritual terkuat dari semua sekolah. Seorang abadi langkah dari Sekte Suanyu. Dengan kagum berkata, tidak ada kekurangan rasa iri dalam nadanya. Orang-orang yang bukan Sekte Saint Chaos sangat iri, tetapi para murid Sekte Saint Chaos ini sangat bangga. Karena ini milik sekte mereka, ini adalah rumah mereka, dan mereka akan berkultivasi di sini di masa depan. Raungan. Sementara semua orang iri dan cemburu, urat spiritual tingkat ke-9 muncul di kehampaan lagi. Apakah dia ingin menekan urat spiritual ini di bawah sekte kekacauan primordial lagi? Di mata semua orang yang terkejut, Murong Yu menekan urat spiritual ini di bawah sekte kekacauan primal lagi. Sejauh ini, Sekte Kekacauan Primordial telah menekan 3 urat spiritual tingkat ke-9. Aura di dalam Sekte Saint pasti beberapa kali lipat dari 10 sekte lainnya. Namun, gerakan Murong Yu tidak berhenti karena ini. Di mata semua orang yang terkejut dan mati rasa, urat spiritual tingkat ke-9 terus-menerus difoto olehnya dari udara tipis, menekan mereka di bawah Sekte Kekacauan Primordial. 7, 8, 9. Murong Yu telah mengeluarkan 9 Vena roh tingkat ke-9 untuk menekan 9 posisi Sekte Kekacauan Suci. Bersama dengan Vena roh tingkat 9 yang asli, Sekte Kekacauan Suci sudah memiliki 10 Vena roh tingkat 9. Ada 10 Vena spiritual tingkat ke-9, 9 Vena spiritual tingkat 9 lebih banyak daripada sekolah lain. Namun, auranya tidak hanya 9 kali lebih banyak, tetapi berkali-kali lipat. Di bawah aksi 10 Vena spiritual tingkat ke-9, aura sekte kekacauan suci setidaknya puluhan kali lipat dari konsentrasi aura sekte besar lainnya. Energi spiritual masih belum cukup kuat. Suara samar Murong datang, dan semua orang di sekte suci hampir pingsan. Perbedaannya adalah bahwa orang-orang di luar sekte suci pingsan karena terkejut, sementara orang-orang di sekte suci pingsan dengan gembira. Selama perjalanan ke alam surga ekstrim, Murong Yu memperoleh 11 Vena roh tingkat ke-9, menekan 9, dan meninggalkan 2 setelah sekte kekacauan primordial. Ziking, Mengqing. Murong Yu tiba-tiba menatap kedua wanita itu, lalu membalik tangannya, dan 2 Vena roh tingkat ke-9 yang tersisa muncul di tangannya. Tuan Suci, apa yang akan terjadi? Melihat 2 Vena roh tingkat ke-9 muncul lagi di tangan Murong Yu, orang-orang yang terkejut dan mati rasa masih memiliki pertanyaan ini di hati mereka. Segera, tindakan Murong Yu selanjutnya menjelaskan keraguan mereka. Ketika Murong Yu melambaikan tangannya, 2 Vena spiritual perlahan terbang keluar. Segera, semua orang menemukan bahwa 2 Vena spiritual ini terbang di depan Zhao Ziking dan Yu Mengqing. Kedua wanita itu terkejut dalam sekejap, dan menatap Murong Yu dengan ekspresi tidak percaya. Ambil 2 Vena roh tingkat ke-9 ini, kata Murong Yu sambil tersenyum. Zhao Ziking mengangguk dan langsung mengambil bejana roh tingkat ke-9, lalu menoleh untuk melihat Yu Mengqing yang tidak jauh darinya. Hubungan antara dirinya dan Murong Yu, wajar saja jika Murong Yu memberinya bejana roh tingkat ke-9, tetapi Murong Yu memberinya Vena roh tingkat ke-9 kepada Yu Mengqing,
yang agak menarik. Apakah ini untukku? Yu Mengqing yang terkejut, menatap Murong Yu dan bertanya dengan lembut, sambil menatap bejana roh tingkat ke-9 yang tampak seperti naga kecil di depannya. Petik 2. Hadiah untukmu, terimalah, kata Murong Yu sambil tersenyum. Baiklah, meskipun Yu Mengqing terkejut, dia menerima begitu saja vena roh tingkat ke-9. Karena Murong Yu mampu mengambil bejana roh tingkat ke-9, tentu saja dia tidak akan bersikap sopan kepada Murong Yu. Bagaimanapun, Murong Yu memiliki lebih banyak urat spiritual. Semua orang memandang kedua putri Zhao Ziqing dengan iri, terutama para biksu dari sekte lain, dengan iri ingin berubah menjadi dua wanita. Itu adalah bejana roh tingkat ke-9, bahkan jika itu adalah 10 seni bela diri, hanya ada 1 atau 2 produk kelas atas. Sekarang, Murong Yu mengirimkannya tanpa mengerutkan kening. Sambil meratapi kebahagiaan kedua wanita itu, dia juga meratapi kemurahan hati Murong Yu. Pada saat yang sama, banyak orang telah mengingat penampilan Zhao Ziqing dan Yu Mengqing. Murong Yu benar-benar memberi mereka bejana roh tingkat ke-9, yang berarti bahwa hubungan di antara mereka pasti tidak biasa, dan orang ini tidak boleh memprovokasi mereka di masa depan. Adapun apakah ada yang memukuli dua wanita, perhatikan. Ini perlu, itu adalah bejana roh tingkat ke-9, bahkan keberadaan tingkat seni bela diri ke-10 akan cemburu. Merasakan mata berapi-api dari orang-orang di sekitar, dua dewa langkah demi langkah Ying Xiangmu dan Xuan Yuezong sedikit mengernyit saat mereka bahagia. Dipercayai bahwa fakta bahwa kedua wanita itu memiliki vena roh tingkat ke-9 akan segera menyebar ke alam kultivasi. Dan begitu mereka meninggalkan sekte kekacauan primordial dan memulai perjalanan pulang, mereka mungkin akan berada dalam krisis. Dengan kekuatan mereka berdua, pasti mustahil untuk melindungi kedua wanita itu. Kalian hanya bisa meminta orang-orang kuat dari sekte itu untuk datang. Keduanya buru-buru memerintahkan para pengikut sekte itu untuk menyampaikan pesan kepada sekte masing-masing. Raungan. Sementara semua orang masih terkejut, suara keras dan memekakkan telinga datang dari kehampaan. Semua orang mendongak, tetapi mereka melihat kehidupan berbentuk naga yang tak terhitung jumlahnya lebih besar dari bejana roh tingkat ke-9 sebelumnya, dengan aura yang lebih menakutkan, mengeluarkan semburan raungan naga, semakin dalam ke arah sekte suci primordial. Tempat itu terbang di atas. Pada saat ini, hamparan aura yang luas menyebar di langit, menutupi seluruh sekte Sein kekacauan. Seorang biksu dalam tahap transformasi menarik napas dalam-dalam dan menelan aura yang seperti lautan luas. Saat berikutnya, wajahnya berubah drastis. Ini adalah roh peri, seru biksu itu dalam tahap transformasi. Semua biksu dalam tahap transformasi adalah orang-orang kuat yang meledakkan gerbang abadi. Roh-roh abadi dari dunia abadi mengalir keluar dari gerbang abadi yang mereka ledakkan sepanjang waktu, bertindak atas mereka dan mengubah tubuh mereka. Bagi mereka, aura biasa tidak dapat mengubah tubuh fisik mereka, tetapi hanya dapat memulihkan kekuatan mereka. Hanya energi spiritual peri yang dapat mengubah tubuh fisik mereka, membuat tubuh fisik mereka lebih dekat dengan tubuh peri. Para biksu dalam tahap metamorfosis yang telah menyerap aura peri sepanjang waktu secara alami sangat akrab dengan aura peri. Oleh karena itu, untuk pertama kalinya, mereka menemukan bahwa aura yang dipancarkan oleh urat spiritual yang mengerikan itu ternyata adalah aura peri. Itu benar-benar aura peri. Ini adalah aura peri. Apakah itu salah satu urat peri legendaris? Semua orang menatap kosong ke urat spiritual yang telah ditekan oleh Murong Yu di kedalaman sekte kekacauan primordial. Dan sebagian besar biksu yang berada dalam tahap transformasi atau di atasnya telah duduk di tempat, dan mulai menyerap energi spiritual abadi untuk berlatih. Bagi mereka, setiap kali mereka menyerap 1 sen aura peri tambahan, tubuh fisik mereka akan lebih banyak berubah menjadi tubuh peri, memberi mereka harapan untuk naik pangkat. 10 urat nadi roh tingkat 9, 1 urat nadi abadi, adalah fondasi sekte kekacauan primordial milikku berdasarkan ranah kultivasi. Selama murid sekte kekacauanku berkultivasi di sekte kekacauan, kecepatan kultivasinya 100 kali lebih cepat daripada di luar. Auzu.com, saya berharap semua murid sekte Sein akan bekerja keras untuk berkultivasi dan berusaha untuk naik ke alam abadi sesegera mungkin. Panggung kita bukanlah alam kultivasi, tetapi alam keabadian.
Sekte Suci Chaos bukan hanya yang terbesar di alam kultivasi. Sekolah itu bahkan nomor satu di dunia peri. Semua ini membutuhkan upaya bersama dari Anda, saya, dan semua murid Sekte Suci. Bersama-sama, kita akan menciptakan kecemerlangan kita sendiri. Suara Murong Yu tidak bersemangat, juga tidak sensasional, tetapi pada saat ini, semua murid Sekte Suci Chaos tergerak. Ini adalah Tuan Suci mereka, Tuan Suci dari Sekte Suci Kekacauan, Tuan Suci mereka. Dia pertama-tama mengatur formasi abadi yang hebat di Sekte Suci yang bahkan tidak dapat dikalahkan oleh yang abadi, dan kemudian menekan 9 urat spiritual di Sekte Suci, dan akhirnya menekan bahkan 1 urat abadi dalam seni bela diri. Semua ini, Murong Yu bukan untuknya, tetapi untuk para murid Sekte Suci yang luas. Demi Sekte Suci, Murong Yu mencurahkan terlalu banyak upaya, demi Sekte Suci, Murong Yu melakukan segalanya untuk meningkatkan lingkungan kultivasi Sekte Suci. Apakah ini iblis legendaris? Apakah dia orang egois dalam legenda? Pada saat ini, semua ratusan ribu murid Sekte Suci semuanya tergerak. Mungkin seseorang memilih untuk tetap tinggal sebelumnya dan bergabung dengan Sekte Kekacauan Sekte Suci. Mereka tidak begitu rela, dan mereka masih sedikit menolak di dalam hati mereka, tidak dapat sepenuhnya menggantikan diri mereka sendiri ke dalam peran murid Sekte Suci. Namun, mulai sekarang, mereka benar-benar telah menjadi murid Shengzong. Shengzong adalah rumah mereka, sekolah mereka. Mereka akan hidup berdampingan dan mati dengan Shengzong, hidup dan mati bersama. Karena ini milik sekte mereka. Para biksu dari sekte lain memandang murid-murid Sekte Suci yang bersemangat, mereka semua iri. Bahkan banyak orang memiliki keinginan untuk melepaskan diri dari sekte mereka sendiri dan bergabung dengan Sekte Suci. Lagi pula, aura di Sekte Suci 100 kali lebih kuat daripada aura di 10 sekte bela diri. Pada saat ini, di seluruh Sekte Sein, roh-roh peri yang meluap dari pembuluh darah abadi dan 10 pembuluh darah roh tingkat 9 diselimuti seperti kabut tipis. Auranya telah menguap. Aura yang begitu kuat terlalu menakutkan. Berkultivasi di sini, kecepatan kultivasi pasti akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Selain itu, yang terpenting adalah ada pembuluh darah peri di sini. Meskipun tidak mungkin untuk berkultivasi langsung di pembuluh darah peri, hanya aura peri dari pembuluh darah peri yang memungkinkan tubuh orang yang kuat pada tahap transformasi atau lebih tinggi untuk berubah menjadi tubuh peri lebih cepat. Berkultivasi di Sekte Sein, peluang untuk menjadi abadi beberapa kali lebih tinggi daripada sekolah lain. Dapat dibayangkan bahwa ketika berkultivasi di lingkungan energi spiritual yang begitu kaya, Sekte Sein Chaos takut tidak akan butuh waktu lama bagi sejumlah besar master untuk bangkit. Master tingkat atas, saya khawatir tidak akan butuh waktu lama untuk mengejar ketinggalan dengan seni bela diri lainnya, dan bahkan melampaui mereka hanya masalah waktu. Dengan adanya urat abadi, peluang Sekte Suci kita untuk naik pangkat beberapa kali lipat lebih tinggi daripada sekte lain. Namun, mengingat situasi yang memalukan bahwa tidak ada seorang pun yang naik pangkat di dunia kultivasi selama ratusan ribu tahun, saya memutuskan untuk membuka rahasia di kedalaman Sekte Suci. Saya akan menekan urat abadi terakhir di alam rahasia. Di masa depan, semua murid Sekte Suci, mereka yang telah memberikan kontribusi besar bagi sekte, atau murid yang dilatih oleh sekte, akan memiliki kesempatan untuk pergi ke alam rahasia dan berlatih langsung di urat abadi. Bahkan para abadi berbondong-bondong, dan bahkan pengaruhnya terhadap para abadi sangat besar, dan pengaruhnya terhadap para kultivator bahkan lebih besar. Saya berharap para murid Sekte Suci akan bekerja lebih keras. Suara Murong Yu datang perlahan, mengejutkan, bersemangat, dan bahkan pingsan lagi. Sial, Sekte Suci masih menerima murid. Saya memutuskan untuk keluar dari sekte saya saat ini dan bergabung dengan Sekte Suci Anda. Akhirnya, seorang murid dari sekte lain menggertakkan giginya dan menatap murid Sekte Suci di sebelahnya. Maaf, Tuan Suci telah memerintahkan, Sekte Suci kami hanya menerima mereka yang tidak memiliki sekte, atau langsung menerima murid dari dunia. Seorang murid Sekte Suci berkata dengan tenang. Mengapa? Mengapa kalian semua adalah murid Sekte Suci dan aku tidak? Ini terlalu mengejutkan. Banyak murid dari sekolah lain yang iri dan dengki. Hanya saja Sekte Suci orang lain tidak menerima mereka sama sekali. Ada 2 urat abadi di Sekte Suci,
10 urat roh tingkat 9, dan energi spiritual di Sekte Suci sama padatnya dengan kabut tebal yang tidak dapat menghilang, menyebar ke seluruh alam kultivasi dalam satu hari. Tiba-tiba, seluruh dunia kultivasi mendidih. Sementara semua orang meratapi kekayaan Murong Yu, mereka sangat iri. Berkultivasi di bawah energi spiritual yang begitu kuat, bahkan seekor babi dapat mengolahnya menjadi orang yang kuat, apalagi para biksu dengan kualifikasi yang baik. Tentu saja, ada banyak orang yang ingin melawan Sekte Suci Primordial, tetapi mereka semua hanya berani memikirkannya, belum lagi susunan ajaib dan luar biasa yang telah disebarkan oleh orang-orang. Bahkan jika Murong Yu duduk sendirian, mereka tidak berani menginjakkan kaki. Chaos Saint Sect. Bahkan, untuk sementara waktu, banyak kultivator biasa berbondong-bondong ke Sekte Chaos, ingin bergabung dengan sekte dan menjadi sekte mereka. Namun, ketika mereka bergegas ke Sekte Sein, mereka diberitahu bahwa Sekte Sein tidak akan menerima murid untuk sementara waktu. Jika mereka menerima murid, mereka akan menghadapi seluruh dunia kultivasi. Pada saat ini, ketika mengetahui bahwa energi spiritual di Sekte Suci seperti kabut tebal yang tidak bisa hilang, bahkan ada urat nadi abadi. Sekte Sutian sebelumnya pergi, dan para murid yang tidak ingin bergabung dengan Sekte Suci itu menyesal, satu persatu. Menghisap mulutnya sendiri, sialan, mengapa kamu ingin meninggalkan Sekte Suci? Dan ketika orang-orang ini kembali ke Sekte Suci dan meminta untuk bergabung dengan Sekte Suci, mereka juga diberitahu, selama para murid Sekte Sutian asli, termasuk kerabat dan teman-teman mereka, tidak menginginkan Sekte Sein Chaos. Shengzong melakukan ini, tetapi itu membuat mereka semakin menyesal dan ingin mati. Dan Wu Feng dan yang lainnya akhirnya mengerti apa yang dikatakan Murong Yu, mereka akan menyesali apa artinya setelah mereka pergi. Ketika dunia mengagumi dan menyesali para pengikut Sutianzong yang awalnya tidak mau bergabung dengan Sekte Suci, Murong Yu memanggil Zhang Ao, Wu Feng, Yang Men, Sima Ruyu dan yang lainnya untuk mendirikan Sekte Suci di atas kuil. Pertemuan pertama. Sekte Suci baru saja didirikan, dan semuanya menunggu untuk dihidupkan kembali. Ini bukan Sekte Suci milikku sendiri, tetapi Sekte Suci kita. Aku berharap di hari-hari mendatang, semua orang akan bekerja keras untuk memajukan Sekte Suci. Murong Yu duduk di atas posisi Tuan Suci, dia menatap semua orang dan berkata dengan suara yang dalam. Kita harus bekerja keras untuk memajukan Sekte Suci dan menjadi sekolah terbesar di dunia kultivasi. Semua orang berkata serempak. Murong Yu mengangguk dan melanjutkan, sebuah sekte hanya dapat tumbuh lebih kuat dan lebih kuat hanya dengan persatuan. Melihat semua sekte utama di dunia kultivasi, tidak ada formasi geng. Ada masa pasir yang tersebar di dalam sekte, bertarung satu sama lain tanpa henti. Sekte Suci kita harus mengakhiri situasi ini. Kami mendukung persaingan antar murid sekte, tetapi sama sekali melarang persaingan tidak sehat. Demi perkembangan Sekte Suci, setelah berpikir panjang, saya memutuskan untuk mendirikan 8 pelindung agung, 8 tetua, dan rumah hukuman. Semua orang terkejut. Mereka tidak tahu apa tugas khusus para pelindung hukum dan tetua ini di pengadilan hukuman. Hanya dengan sangat cepat, di bawah penjelasan Murong Yu, semua orang akhirnya mengerti perbedaan antara pelindung dan tetua. Pelindung hukum, seperti namanya, adalah pelindung sekte. Tinggal di luar, artinya, tujuan utama mereka adalah melindungi sekte dan melawan sekte. Selama ada negara asing yang tidak menguntungkan Sekte Suci, pelindung akan dikirim untuk membasmi semua ancaman ini dan menjaga sekte. Karena tanggung jawab mereka, 8 pelindung hukum memiliki tuntutan kekuatan yang sangat tinggi, dan hanya mereka yang memiliki kekuatan tinggi di Sekte Suci yang dapat bertugas. Kalau tidak, jika perlindungan hukum tidak kuat, bagaimana kita bisa melindungi Sekte Suci? Berurusan dengan musuh asing, jika pelindung tidak cukup kuat dan dihancurkan begitu dia keluar, bukankah itu akan ditertawakan orang lain? Hanya mengingat fakta bahwa Sekte Sein Chaos Primordial didirikan belum lama ini, tidak ada seorang pun di Sekte Sein yang mampu menjadi pelindung hukum. Bagaimanapun, meskipun Zhang Ao dan yang lainnya kuat sekarang, mereka hanya dalam tahap transformasi. Kekuatan seperti itu tidak cukup untuk menjadi pelindung, lagi pula, ada Murong Yu yang menjaga Sekte Suci, tetapi dia tidak terburu-buru membutuhkan pelindung.
Ketika Sekte Suci berkembang, jabatan 8 pelindung besar secara alami tidak akan terus kosong. Lawan dari 8 pelindung agung adalah 8 tetua agung. 8 tetua internal adalah pemimpin para tetua biasa di sekte, membersihkan segala sesuatu di dalam Sekte Suci. Selain 8 tetua agung, ada juga tetua luar biasa dan tetua dalam di dalam sekolah. Dan para tetua yang kuat itu, tetua tertinggi adalah orang-orang kuat yang tidak peduli apa yang mereka lakukan dan telah mengabdikan diri mereka untuk berkultivasi. Setiap sekolah tidak pernah kekurangan terlalu banyak tetua. Yang Men, Pei-Pei-Yu, Shimaru-Yu, kalian akan melayani sebagai 8 tetua untuk saat ini, dan 5 yang tersisa akan dipilih secara perlahan. Murong Yu menatap ketiga wanita itu dan berkata perlahan. Ketiga wanita itu selalu ada di level pemimpin di Chaos. Bakat mereka tidak buruk, dan kemampuan mereka untuk melakukan sesuatu sangat kuat, yang juga membuat Murong Yu merasa yakin. Oleh karena itu, Murong Yu membiarkan mereka bertiga melayani sebagai salah satu dari 8 tetua Sekte Suci. Yang Men dan ketiganya tiba-tiba menjadi sangat bersemangat, dan pada saat yang sama berterima kasih kepada Murong Yu satu demi satu, dan berkata bahwa mereka akan melakukan semua yang mereka bisa di masa depan untuk mengembangkan Shengzong. Pengadilan hukuman adalah keberadaan khusus hukuman guru dalam Sekte Suci. Zhang Ao, Wu Feng. Murong Yu menatap Zhang Ao dan keduanya, tiba-tiba berteriak. Ya, Zhang Ao dan Wu Feng keluar. Zhang Ao, kamu melayani sebagai kepala tetua pengadilan hukuman, dan kamu bertanggung jawab atas pengadilan hukuman. Wu Feng, kamu adalah tetua pengadilan hukuman, dan kamu sepenuhnya membantu Zhang Ao dalam tindakannya. Selain itu, kamu dapat memilih beberapa bawahan dari anggota Chaos untuk melayani sebagai pengadilan hukuman. Pada saat yang sama, Yang Men, kamu juga dapat memilih beberapa anggota dari anggota Chaos untuk melayani sebagai tetua seni bela diri, serta posisi lainnya. Sedangkan untuk anggota Chaos, aku akan mengatur mereka di Sekte Suci dan secara langsung dikendalikan oleh Tuan Suci. Ya, Yang Men, Zhang Ao dan yang lainnya dengan cepat menerima perintah mereka. Dalam kekacauan, masing-masing dari mereka memiliki tim dengan lebih dari 20.000 bawahan. Orang-orang itu tidak hanya kuat, tetapi yang terpenting adalah kesetiaan mereka yang mutlak kepada Murong Yu. Selama orang-orang ini ditempatkan di berbagai posisi Sekte Sein, tidak perlu khawatir para murid yang awalnya tergabung dalam Sekte Sutian akan memiliki niat yang aneh. Yang terpenting adalah orang-orang ini tidak akan pernah mengkhianati Murong Yu atau Sekte Sein. Pada awal berdirinya Sekte Sein, mereka dapat membantu Murong Yu untuk mengelola Sekte Sein dan memperkuat Sekte Sein. Ada penatua, pelindung hukum, dan pengadilan hukuman. Sekarang saya memiliki murid utama, dan putra serta putri saya. Hanya saja Shengzong baru saja berdiri dan tidak ada murid utama. Murid utama adalah murid terkuat di sekte, dan itulah calon Tuan Suci. Li Ling. Murong Yu menatap Li Ling yang mengantuk dan mengeluarkan suara rendah. Li Ling terkejut dan langsung terbangun. Dia melirik Murong Yu, tetapi disela oleh Murong Yu ketika dia hendak berbicara. Putra suci pertama dari Sekte Suci dilayani oleh Li Ling, dan Li Ling juga merupakan pewaris berikutnya dari Guru Suci. Adapun murid utama dan wanita suci, ada lowongan sementara. Auzu.com. Tidak, aku akan menjadi putra orang suci. Atau pewaris berikutnya dari orang suci. Paman, kamu terlalu bercanda. Li Ling melompat, tidak mengantuk, menatap Murong Yu dengan ekspresi terkejut, tangannya terus berayun. Putra, pewaris Tuan Suci, kedengarannya sangat menarik, tetapi orang-orang biasa takut sudah terlambat untuk bahagia. Hanya saja pikiran tentang murid utama yang meninggal di tangan Murong Yu dan Putra Suci Li Ling tidak dapat menahan diri untuk tidak berperang dingin. Apa, kamu tidak mau? Murong Yu menatap Li Ling, wajahnya tenggelam. Orang-orang lain di aula juga menatap Li Ling dengan ekspresi aneh. Jika Anda orang biasa, Anda tidak sabar untuk menjadi Putra Suci ini. Hanya saja Li Ling ini tidak mau, yang benar-benar tidak normal. Melihat mata semua orang terfokus padanya, Li Ling tidak bisa menahan diri untuk tidak bersikap sedikit konyol, dan berkata, "Ini, Paman, Anda juga tahu bahwa Putra Suci yang mati di tangan Anda, murid utama, tidak jarang. Jika Anda pergi ke Putra Suci ini, apakah Anda akan dikejar oleh orang kuat lainnya?"
Yang terpenting adalah bahwa anak suci mewakili sekte suci. Jika saya hanya menjadi murid sekte suci, begitu saya dikalahkan, wajah sekte suci juga akan rusak. Tekanan ini terlalu besar, jadi saya tidak akan melakukannya. Kebebasan. Semua orang tersenyum, dan apa yang dikatakan Li Ling tampak masuk akal. Tetapi Mu Rongyu menatap Li Ling dengan wajah tenang, putra suci ini, pewaris orang suci, Anda tidak pantas. Ekspresi Li Ling pahit. Dia benar-benar tidak ingin menjadi putra suci ini. Ketika dia berpikir untuk menjadi putra suci ini, begitu dia keluar dari dunia kultivasi, dia akan diingat oleh orang-orang. Ekspresi orang-orang yang tak terhitung jumlahnya mengejar dan membunuhnya membuat wajahnya semakin pahit. Tentu saja, kamu tidak ingin menjadi itu. Kecuali kamu naik ke alam abadi, jika tidak, sekte suci akan tetap berada di tanganmu setelah aku naik ke alam abadi. Paman, ini yang kamu katakan. Selama aku naik, kamu tidak bisa memaksaku menjadi putra atau bahkan tuan. Mu Rongyu mengangguk. Paman, kamu tidak bisa kembali. Li Ling menatap Mu Rongyu, menggertakkan giginya dan berkata, agar tidak menjadi putra suci dan guru suci, aku akan berjuang. Aku akan berlatih lebih keras di masa depan dan berusaha untuk naik ke dunia abadi sesegera mungkin. Melihat Li Ling menggertakkan giginya, jika seseorang yang tidak tahu melihatnya, dia mungkin berpikir bahwa Li Ling adalah putra suci, tetapi dia menolak Mu Rongyu tanpa ragu-ragu. Tetapi, siapa yang bisa memikirkannya, dia hanya tidak ingin menjadi putra ini atau bahkan tuan. Aku baru saja mendengar bahwa orang-orang mati-matian berkultivasi dan ingin menjadi putra suci, tetapi kamu tidak ingin menjadi putra suci. Mu Rongyu juga sedikit tidak berdaya, dan melanjutkan, aku berbicara dengan kata-kata, selama kamu naik ke dunia abadi, aku tidak akan membiarkanmu menjadi putra suci. Namun, jika kamu masih tidak bisa naik ketika aku naik, posisi Tuan Suci masih milikmu. Jangan khawatir, aku pasti akan bekerja lebih keras untuk berkultivasi, dan berusaha untuk naik ke alam abadi sebelum kamu melambung. Li Ling menggertakkan giginya. Kemudian, Mu Rongyu berdiskusi dengan semua orang tentang cara mengembangkan dan menumbuhkan sekte suci. Beberapa hari kemudian, beberapa aturan di sekte suci, putra suci, 8 pelindung agung, 8 tetua agung, dan pengadilan hukuman diumumkan oleh para tetua. Atas hal ini, para murid sekte suci tentu saja tidak keberatan. Selain itu, tidak banyak aturan di sekte suci, mirip dengan sekte Suantian sebelumnya, hanya sedikit berbeda. Namun, serangan terhadap pil murid sekte tersebut langsung berlipat ganda, yang membuat para murid sekte suci lebih bahagia dan lebih berbakti. Bagaimanapun, bagian dalam sekte suci seperti kabut tebal, dan sangat kaya, dan tidak ada cara untuk berkultivasi di sini di dalam pil. Namun, para murid sekte suci tidak dapat berkultivasi di dalam sekte suci selama sisa hidup mereka. Mereka perlu pergi keluar untuk mengalami dan menyelesaikan beberapa misi bela diri. Bagaimanapun, sekte suci tidak dapat mendukung mereka dengan sia-sia. Selain itu, jika mereka ingin lebih terlatih, mereka perlu berkontribusi pada seni bela diri. Terlebih lagi, murid yang telah banyak berkontribusi bahkan dapat berlatih di pembuluh darah peri di alam rahasia. Hal ini saja telah menggoda banyak murid untuk merasa iri, memikirkan cara untuk meningkatkan kontribusi mereka terhadap sekolah. Pada saat yang sama, Sheng Zong mulai merekrut murid dari seluruh dunia kultivasi. Dalam merekrut murid, bakat tidaklah penting, yang penting adalah karakter. Selama karakternya cukup baik dan setia, bahkan jika mereka bodoh seperti babi, sekte suci dapat membuat mereka kuat. Ini adalah kata-kata Mu Rongyu. Setelah berita ini menyebar di dunia kultivasi, hal itu menarik lebih banyak praktisi biasa untuk datang ke sekte suci, yang ingin bergabung dengan sekte suci. Namun, sebagian besar murid yang direkrut oleh sekte suci adalah orang-orang dunia. Meskipun mereka juga merekrut untuk para kultivator biasa, persyaratannya sangat ketat dan jumlahnya sangat sedikit. Sekte suci merekrut sejumlah murid setiap tahun. Lebih baik tidak menyalahgunakan. Tidak peduli seberapa buruk bakatnya, Anda sama sekali tidak dapat memintanya. Sekte kekacauan primordial adalah sekte yang diciptakan oleh Mu Rongyu. Dia tidak ingin menunggu sampai dia naik, dan akan ada orang-orang egois seperti Zhuang Ningguang di sekte suci. Kehancuran Su Tianzong sepenuhnya karena hubungan manusia semacam ini.
Karakternya harus baik dan setia pada sekolah. Ini adalah satu-satunya dua syarat bagi Sekte Suci untuk merekrut murid. Justru karena dua syarat inilah Sekte Suci Kekacauan dapat berdiri kokoh di masa depan dan menjadi semakin kuat.